Hanya saja ketika mengklaim satu pendapat paling benar, sementara yang lain juga merasakan bahwa apa yang dia punya itu juga benar, maka wajar dong Iya, kita iya. sharing-sharing. Terus, 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 Jadi terus. begini, Ustadz Zul, sholat tarawih itu sebenarnya bid'ah apa sunnah, sunnah? Sekarang mau sunnah mau enggak, kan harus ada tuntunannya. Baik, Iya berarti kan? menurut Ustadz ini sunnah pernah dilakukan Rasulullah, Iya, sholat tarawih loh. iya. Oke, Saya Rasulullah itu itu sholat bukan sholat apa ya? tarawih apa Ini sholat nggak sebagai qiyamul lail, ini ya. Ustaz? Begini Pak, Eh, kalau saya berbicara tarawih itu ada sandarannya. Misalnya sekarang berbicara siapa namanya Ibnu Katsir ya, ketika menafsirkan tentang bid'ah. Bid'ah itu apa menurut Ibnu Katsir? Dia memberikan contoh, ya, memberikan contoh. Ada bid'ah lugawi, ada bid'ah istilah itu. Lah kemudian yang lugawi itu dimasukkan kepada perbuatan Umar bin Khattab itu termasuk lugawi. Jadi yang memasukkan ini seorang ulama besar loh, bukan main-main ya. Berarti sholat tarawih itu lugawi apa ya? Iya, artinya begini hukumnya. Dari sisi kedudukan sholat tarawih itu, sholat tarawih adanya istilah tarawih kenapa disebut lugawi, yaitu bid'ah lugawi, dikarenakan sholat tarawih ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun namanya pada waktu itu Qiyam Ramadan. Sama dengan sebenarnya di zaman Umar juga tidak ada Oke, oke, istilah oke. sholat tarawih. Umar tidak pernah mengatakan sholat tarawih. Yang dikatakan Umar itu juga Qiyam Ramadan. Kalau begitu Ustaz, kenapa kok kalau misalkan begitu, kenapa Sayyidina Umar mengatakan hazihi bid'atun hasanah? Nggak ada yang mengatakan nikmatul bid'ah hadihi, itu beda dengan Iya, bid'ah hasanah ya. berarti kalau yang Nikmatul dimaksud bid'ah dengan hadihi ini bid'ah oleh Sayyidina Umar itu, ah, apakah berarti itu tidak pernah dong dilakukan Rasulullah karena Sayyidina Umar mengatakan itu bid'ah? ya bukan istilah bid'ah itu contoh saja. Bid'ah dalam bahasa ya. Hmm, Saya kasih lagi bid'ah dalam bahasa. iya, Badi'us samawati wal ardi. Dialah iya, Allah yang mengadakan langit dan bumi itu. Itu bahasa iya. kan. Tidak kemudian bahwa hukumnya bid'ah langit dan bumi itu menjadi sesat gitu. Enggak kan. Nah, kemudian kalau dalam bid'ah yang dimaksud oleh Ibnu Katsir tadi, karena hal itu pernah dilakukan oleh Nabi, kemudian pernah absen cukup lama gitu. Lama. Tetapi sahabat-sahabat di zaman Rasulullah, saya kan mengatakan kemarin, sahabat-sahabat, saya tinjau lagi tadi itu. Iya, Sahabat-sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan sholat Qiyam Ramadan atau sholat tarawih tadi itu, hmm, dia berkelompok-kelompok. Mulai dari zaman Nabi, sahabat tetap saja melaksanakannya, bukan tidak melaksanakannya. Di situ ada takrir. Kemudian apa? Di zaman Abu Bakar tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan upaya-upaya seperti itu, yaitu menyatukan seluruh kelompok yang ada dari seluruh para sahabat Nabi yang sholat Qiyamul Ramadan atau salat tarawih berkelompok-kelompok itu. Baru di zaman Umar bin Khattab, karena banyaknya orang berkelompok-kelompok, lalu oleh Umar disatukan. Disatukan. hmm, gitu. Nah, Tap, disatukan menjadi satu jemaah besar. Nah, iya, tetapi kalau dilihat jemaah besar ini pernah terjadi di zaman Nabi walaupun 3 malam. Nah, kemudian di sisi lain, itu Abu Bakar, itu Umar, itu kan masuk takdis Nabi, iya, 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 yaitu iya. apa? Alaikum bisunnati, wajib kalian mengikuti sunnahku, Kok wa wajib ya? sunnati al-khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah-sunnah para khalifah sesudahku. Nah, di situ jika kita renungkan, maka perbuatan mereka selama menjadi ijma para sahabat tersebut, ya ijma sahabat,
apalagi pernah ada contohnya di zaman Nabi, maka tidak menggugurkan yaitu kesyariatan salat tarawih tadi itu. Oke, gini Ustaz. Sayyidina Umar kan mengumpulkan umat untuk melaksanakan sholat tarawih. Jika memang itu yang pernah dilakukan Rasulullah, kenapa kok Sayyidina Umar mengatakan bahwa tarawih itu adalah bid'ah yang hasanah? Saya sudah mengatakan tadi. Artinya gini Ustaz, artinya begini. Yang ditunjuk nih, ini adalah sebaik-baik bid'ah adalah ini, ya kan? Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Yang dimaksud itu kan sholat tarawih itu. Kenapa dikatakan bid'ah kalau memang Rasulullah pernah mencontohkan, pernah melaksanakan seperti Tadi kan apa saya yang sudah dilaksanakan dibilangin, Rasulullah? itu bid'ah menurut Ibnu Katsir. Saya katakan lagi, Anda belum paham juga. Tadi apa saya bilang tentang Ibnu Katsir? Beliau Ya, bid'ah secara lugawi. Ni'matul bid'ah hadhihi adalah lugawi. Bahasanya. Ya Berarti bahasa ada, saja gitu. Oke, berarti ada loh, ada dong yang namanya bid'ah hasanah, ada dong Mbak Ustaz. Ya bukan, lugawi itu ada sesuatu yang enggak. Lugawi itu adalah sesuatu yang pernah ada sebelumnya, kemudian tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah, baru dikerjakan sesudah itu di zamannya sahabat. Enggak, saya mengutip bahasanya saja. Lah, kan sudah dikatakan, apakah Ibnu Katsir itu Iya, artinya begini menurut Ustaz. Anda? Artinya kan Anda akan mengatakan Ibnu Katsir bodoh. ada bid'ah yang hasanah. Ni'matul bid'ah hazihi. Sedangkan yang Ustaz sampaikan, kullu bid'atin itu tanpa terkecuali. Jadi semua bid'ah itu pasti haram. Tadi kan lain ya, Anda tidak bisa menempatkan istilah bid'ah dalam bahasa. Nah, ini tentang logika loh Ustaz, ini tentang akal sehat loh dalam beragama. Ya kan udah dikatakan tadi, Ibnu Katsir mengatakan itu ada dalam bahasa, bukan dalam Berarti Ibnu istilah. Katsir lebih pintar daripada Sayyidina Umar yang mengatakan ni'matul bid'ah hazihi. Jelas, beliau ulama besar, beliau ahli berarti tafsir. lebih pintar. Dia lebih besar. Apakah daripada kemudian Sayyidina Anda Umar, tahu pikirannya Umar bin daripada Khattab? sahabat? Apakah berarti Anda tahu pikirannya sahabat Masya Nabi? Berarti Allah, Anda lebih hebat Masya dong dari Allah. Umar. Bukan, begini Ya Ustaz. berarti Anda lebih hebat dari Umar. Imam Kalau Nawawi Anda itu kata menafsirkan. sampean lebih pintar daripada Sayyidina Bukan, Umar. itu Anda lebih pintar menyimpulkan. Kan Nah, Anda saya tidak yang pernah menyimpulkan. Begini loh Ustaz. Ini agama Ustaz, tidak boleh dipermainkan atas dasar ambil dalil lalu ditafsirkan sendiri. Anda yang Jadi, menyimpulkan tadi itu. Bukan siapa Anda menyimpulkan. Ustaz, Karena sampean ingin pernah enggak membenarkan tahu bahwa pendapatnya Anda. begini, Itu pernah enggak masalahnya. sampean mendengar bahwa Imam Nawawi itu membagi bid'ah menjadi lima? Itu silahkan saja dia membagi. Bukankah banyak ulama yang tidak membagi bid'ah? Kenapa harus Imam Artinya Nawawi? Imam Nawawi itu Berarti itu sandaran membagi Anda bid'ah. kan? Enggak, artinya Ya, saya Imam tanya Nawawi dulu. saja. Itu sandaran Anda Iya, Imam iya, Nawawi. betul. Imam Ibnu Rajab, Imam Abdul Bar, itu tidak ada dari kalangan mereka yang berpaham seperti Imam Nawawi. Anda mengatakan tadi bahwa Imam Nawawi itu mengatakan itu bid'ah, tapi Imam Nawawi sendiri mengatakan bahwa bid'ah itu ada 5 macam. Berarti tidak semua bid'ah itu sesat dong. Saya bilang apa? Imam Nawawi bilang apa tentang Imam Nawawi? Saya coba. Apa itu Ustaz? Kan Ustaz tadi mengatakan bahwa itu menurut Imam Nawawi itu adalah bid'ah secara lugawi, ya kan? Imam Ibnu Katsir, astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Anda ini mau membahas tentang bid'ah secara lugawi atau secara perbuatan? Jadi Anda itu tidak menguasai dalil, makanya Anda itu tadi Justru Anda yang menguasai dalil, gitu. Ustaz. Makanya saya bertanya, apakah pembahasan Anda tentang dalil menafsirkannya itu tidak salah gitu loh? Ya enggak, tetap salah menurut saya. Kalau Anda bilang enggak salah, saya mengatakan berarti hadirkan sekarang pendapat Imam Nawawi, ulama. Ya pendapat hadirkan ulama siapa saja yang berpendirian seperti itu. Coba. Berarti sebutkan. Imam Nawawi itu adalah bodoh dong membagi bid'ah menjadi 5. Kenapa? Kalau dia bertentangan dengan Imam Ahmad bin Hambal bagaimana? Kalau dia bertentangan enggak, saya tanya dulu. Bagaimana? Berarti Imam Nawawi itu menurut Anda telah berbuat yang bodoh dengan membagi bid'ah menjadi 5. Nah, itu kan pikiran Anda yang rusak, bukan saya. Enggak, saya bertanya, Ustaz. Saya tanya juga, apakah harus begitu kesimpulannya Anda?
Enggak, saya kan cuma bertanya, kalau tidak ya Sekarang artinya tidak, Anda di kalau situ, enggak ya tolonglah, tidak. kalau mau berdiskusi, pakai referensi, biar nggak ngawur kemana-mana Pak gitu. Ustadz, sampean banyak loh membaca kitab, ya. Tentang bid'ah saja Anda mungkin kadang-kadang keliru loh Ustadz. Ya, yang keliru Anda kok, bukan Nah, saya. sekarang begini Ustadz, Yang keliru pakai Anda tadi bid'ah, sembarangan semuanya enggak, kok yang dibicarakan. bid'ah itu Anda perbuatan itu atau untuk bukan? mau menang, bukan Gini, mau gini mau Ustadz, berdiskusi. bukan. Bid'ah itu menurut Bukan mau Anda, berdiskusi Anda. gini Kalau Ustadz, mau diskusi, hadirkan kitab-kitabnya, baca, tulis dulu, siapa saja yang bertentangan, siapa gini saja yang Ustadz, sama. Ini Anda sama saya sekali saya bertanya, lihat, mulai kemarin bid, sampai hari ini belum pernah berbicara mengajukan kitab. Akal-akalan an, terus Anda itu. Anda kan punya kitab, banyak punya kitab, makanya saya tanya. Nah, itu. Kok saya sekarang? Lucu Anda itu. Gini Ustadz, Aduh, menurut bahaya. Anda Anda pokoknya kalau tidak mau mengajukan perbuatan kitab, kalau hanya atau mau Anda sebenarnya yang ingin mengagamakan otak Anda sendiri, bukan oh orang lain. tidak, Anda, tidak Ustaz. Saya bertanya dengan Anda sebagai Ustaz. Bid'ah itu perbuatan apa hukum Ustaz? Gimana Ustaz? maaf, saya terpaksa ya memutuskan hubungan karena tidak sesuai dengan yang saya. Ustaz, perbuatan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dalam soal ibadah. Kalau soal dunia, tradisi dan sebagainya, apakah boleh? Pertama begini, teman-teman sekalian, tolong lengkapi kalimatnya ya. Tidak setiap yang tidak ada contoh dari Rasul itu disebut bid'ah. Hati-hati. Ya harus tuntas penjelasannya, jangan memberikan celah ya. Ingat, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuannya ada 4 sifatnya. 1, ada dalilnya, ada contohnya. Seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut. Okay? Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, saya beri contoh misalnya, tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tayyib. Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai tidak pernah tahiyatul masjid. Oh, dia. Baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik Al-Qatafani ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi ya, dalam keadaan dia bisa sholat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin i'tikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jelas di sini? Nabi sendiri tidak mempraktikkan itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Jelas ya? Yang kedua yang lebih dahsyat adalah, maaf, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Uang. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Silakan tunjukkan pada saya. Satu hadis saja yang menunjukkan Nabi pernah zakat pakai beras. Jangankan hadis sahih, di hadis palsu pun nggak akan ada. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Ya, sehari lagi buat berpikir kita untuk apa nyari gitu kan? Baik, nggak ada karena Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah ketika beliau jadi gubernur di Syam, di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu irqun, makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat itu boleh. Ya sepanjang itu bagian dari makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Itu makanan ibu. Ya, makanan saya itu nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ya, ayam itu makanan pokoknya beras. Tapi nasi sumbernya dari beras, boleh menjadi bagian dari zakatnya. Tapi contoh dari Nabi tidak ada. Jadi tidak setiap yang nggak ada contohnya itu disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Kecuali yang keempat, tidak ada dalil, tidak ada contoh. Kemudian dikerjakan itu yang bermasalah. Salat, saya tutup sampai sini karena waktu kita akan masuk ada nasar. Salat takbir sampai bersedekap. An-Nasai nomor hadis 886 sampai 889. Nabi katakan angkat sejajar dengan bahu, Al-Bukhari 715, angkat sejajar dengan daun telinga, An-Nasai 1101, kemudian langsung letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Ya, taib, bahasanya langsung. Contohnya jelas, dalilnya jelas. Anda melakukan kegiatan misal diangkat tiba-tiba nggak enak kiri dulu, mungkin enaknya kanan dulu, masukkan kanan, angkat tutup begini. Itu yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Jelas ya? Saya keliru pahaman ahli sunnah wal jamaah dan pahaman wahabi. Boleh Ustadz terangkan? Panjang. Saya ringkaskan pada 3.
Dia menengok saya sebagai pelaku bid'ah. Kalau bid'ah dolalah, kalau dolalah finnar. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, menyambut 1 Muharram bid'ah, malam nisfu Sya'ban bid'ah, berdoa mengangkat tangan mengusap ke muka bid'ah, pakai hadis dhaif bid'ah, talqin mayat bid'ah, tahlil bid'ah, maka bertarekat bid'ah. Abdul Somad ini pelaku bid'ah dalalah finnar menurut dia, padahal kita punya dalil-dalil. Yang kedua, orang yang bertawassul kata dia musyrik. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani musyrik, bertawassul dengan Bahauddin Naqsabandi musyrik, bertawassul dengan ulama-ulama musyrik. Padahal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyusun kitab. Muhaddis dari Maghribi Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis kitab Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil awliya wal anbiya. Boleh bertawassul. Aku bertawassul kepada engkau ya Allah dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka mengatakan orang yang bertawassul berarti dia musyrik karena dia meminta kepada wali-wali Allah. Yang ketiga, mereka mengatakan orang yang mentakwil ayat mutasyabihat kafir. Sedangkan Asy'ariyah mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas aras. Siapa yang memahami Allah bertempat duduk di atas aras, maka dia adalah mujassimah menurut Asy'ariyah. Lalu apa makna Allah bersemayam di atas aras? Maknanya Allah Maha Kuasa. Kata dia tak boleh ayat ini ditakwil. Siapa yang mentakwil ayat berarti kafir. Itulah percanggahan yang membuat kita tak boleh bersatu. Dia tengok saya sebagai pelaku bid'ah, dia kata saya ni sebagai orang musyrik kerana bertawassul, dia katakan saya ni sebagai orang kafir kerana saya mentakwil ayat. Maka tak boleh kita bersama sebab ada 3 perbezaan yang amat sangat mendasar.